Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Siti Utami dari Universitas Terbuka UPBJJ Jember Salut Bondowoso dengan NIM 858948216. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD Modul 2 KP1 yaitu mengenai ekosistem. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk bisa membedakan mengenai komponen-komponen yang ada di darat, yaitu mengenai ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini yaitu lembar pengamatan, ballpoint, dan tentunya juga yang tak kalah penting yaitu adalah lingkungan alam sekitar di ekosistem, yaitu merupakan proses hubungan semua makhluk hidup dan juga benda tak hidup yang nantinya akan saling berhubungan dan juga saling berinteraksi sehingga nantinya akan memiliki kaitan dan juga saling berhubungan. Di dalam ekosistem darat ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu terdapat komponen biotik dan juga komponen abiotik. Di mana komponen biotik sendiri di sini bisa kita lihat yaitu terdapat tumbuhan. Tumbuhan di sini bisa kita lihat sendiri bahwasanya di sini terdapat tanaman jagung dan juga terdapat tanaman mentimun. Selain itu di sini juga terdapat pohon kelapa yang bisa kita lihat di sekitar kita. Selain itu juga terdapat pohon pisang yang berada di sebelah sana. Dan juga terdapat tanaman padi yang sudah tumbuh dan juga berkembang. Komponen biotik juga yang termasuk di sini adalah hewan, di mana di sekitar kita bisa terdengar suara jangkrik, terus ada burung. Selain itu ada capung, di sini ada capung ya teman-teman. Ada semut dan juga terdapat nyamuk. Dan selain itu juga ada belalang yang berada di sekitar atau area persawahan ini. Dan juga terdapat pengurai. Seperti contohnya apa? Yaitu cacing. Di mana cacing yang berada di dalam tanah ini tentunya bertujuan untuk bisa menyuburkan tanah yang berada di daerah persawahan ini. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai komponen abiotik, di mana komponen abiotik sendiri yaitu terdiri dari tanah, air, batu, dan udara yang berkisar 1012,2 embar dan juga cahaya matahari. Di sini karena saya membuatnya sudah agak petang atau sudah mulai sore menjelang malam, jadi sinar mataharinya 0 dan suhu di daerah persawahan ini yaitu sekitar 26 derajat dan juga kelembapan sekitar 94%. Dari pengamatan kita mengenai ekosistem darat, yaitu ekosistem buatan di sini, contohnya yaitu dari persawahan, yaitu terdapat beberapa komponen yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Di mana komponen biotik sendiri yaitu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan juga pengurai. Selain itu juga terdapat komponen abiotik, yaitu contohnya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu merupakan benda-benda yang tak hidup, di mana keduanya saling berinteraksi dan saling berkaitan dan tentunya sama-sama saling membutuhkan untuk keberlangsungan hidup di persawahan ini. Kembali lagi dengan saya, di sini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu dengan tema ekosistem darat di pegunungan. Di mana di sini saya akan mengamati yaitu mengenai komponen biotik dan juga komponen abiotik. Selain itu nantinya saya akan mencatatnya di lembar pengamatan, di mana komponen biotik dan abiotik ini nantinya keduanya akan saling berinteraksi untuk bisa menjaga keseimbangan ekosistem di daerah pegunungan ini. Sebelum kita lanjut mengenai apa saja itu macam-macam komponen biotik dan abiotik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pegunungan yang termasuk ke dalam ekosistem alami, di mana ekosistem alami ini merupakan sebuah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia. Di sini bisa kita lihat sendiri bahwasanya pemandangan di sini masih sangat-sangat indah. Di mana di dalam
ekosistem alami ini terdapat makhluk hidup dan benda tak hidup yang saling berinteraksi untuk bisa menjaga keseimbangan alam di daerah pegunungan ini. Di sini bisa kita lihat apa saja sih yang termasuk ke dalam komponen biotik, contohnya yaitu tumbuhan. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini terdapat hutan pinus. Selain terdapat hutan pinus, yaitu juga terdapat hutan sengon. Dan juga di sini kita bisa lihat terdapat rumput gajah dan juga pohon lantoro. Dan juga di sana, di sebelah sana terdapat pohon pakis. Yang kedua yaitu di sini ada hewan. Kita bisa memperhatikan di alam sekitar yang ada di pegunungan ini, bahwasanya di sini bisa kita lihat ada burung-burung yang terbang. Selain itu ada semut yang berjalan di tanah, dan juga di sini bisa kita lihat ada walang sangit. Di mana kita bisa lihat juga di sini terdapat belalang dan juga suara-suara jangkrik yang berada di sekitar daerah pegunungan di sini. Di mana banyak sekali hewan-hewan yang termasuk ke dalam komponen biotik di sini, yaitu salah satunya burung, jangkrik yang bisa kita dengar suaranya. Selain itu belalang, capung, kupu-kupu, semut, dan juga nyamuk. Selain itu, di daerah pegunungan ini juga terdapat kemurai, di mana kita bisa lihat salah satu contohnya yaitu di bawah pohon. Karena di sini banyak pohon, tentunya ada hewan cacing tanah dan juga jamur yang nantinya akan menguraikan daun-daun kering untuk bisa menjadi tanah yang subur. Selain ada komponen biotik, di sini tentunya juga ada komponen abiotik, yaitu yang merupakan unsur tak hidup yang berada di ekosistem pegunungan ini. Komponen abiotik sendiri terdiri dari batu, tanah, udara, cahaya matahari, dan juga air, di mana tanah yang berada di sini tentunya tanah yang lembab karena tertutup daun-daun yang kering. Dan di sini juga terdapat air, di mana air tersebut berasal dari embun ataupun genangan kecil di antara akar-akar dan juga ketika hujan. Selain itu terdapat udara yang sejuk di sini. Udara di sini yaitu suhunya yaitu sekitar 1011 ember, dan cahaya matahari yaitu sinar ultravioletnya yaitu 3 dan kelembapannya sekitar 90 derajat. Dalam hal ini, komponen abiotik tentunya sangat penting karena nantinya akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan juga hewan yang berada di daerah pegunungan ini. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil pengamatan saya mengenai ekosistem alami yang berada di daerah pegunungan ini, yaitu merupakan ekosistem pegunungan ini merupakan contoh ekosistem darat yang sangat alami yang terdiri dari komponen biotik dan juga abiotik, di mana komponen biotik yaitu meliputi adanya tumbuhan, hewan, dan juga pengurai. Sedangkan komponen yang termasuk ke dalam komponen abiotik yaitu seperti adanya tanah, batu, air, udara, dan juga suhu. Oleh karena itu, semuanya ini saling ketergantungan, di mana semua unsur ini nantinya akan saling bergantung untuk bisa menjaga hubungan dan kehidupan yang berada di alam pegunungan ini. Sekian hasil dari praktikum atau pengamatan saya mengenai ekosistem darat, contohnya yaitu di daerah pegunungan.